Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi akramana bil Qur'ani was sunnah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus DKM Masjid At-Taqwa, juga seluruh jamaah hadirin yang insyaallah sama-sama kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa hadir kembali di majlis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semuanya dilimpahkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan juga para sahabat-sahabatnya. Seperti biasa, marilah kita sama-sama mengawali kajian ini dengan pembacaan Ummul Quran atau suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan karomah Fatihah ini Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kepada kita kesehatan lahir dan batin. Allah anugerahkan rizki yang berkah dan berlimpah serta keturunan yang salih dan salihah. Semua urusan dunia dan akhirat kita diberikan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hajihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Haddatsana Abdullah ibn Abi Ziyad al-Qatawani al-Kufi. Haddatsana Ubaidullah ibn Musa. Haddatsana Ghalib Abu Bishr an Ayyub ibn A'ij at-Ta'i an Qais bin Muslim an Tariq bin Shihab an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa u'izuka billahi ya Ka'b bin Ujrah min umara'i yakununa min ba'li faman ghashiya abawabahum fasaddaqahum bi kadzibihim wa a'anahum ala zulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa la yaridu alayya al-hawdha wa man lam ghashiya abwabahum wa lam yaksha falam yusaddiquhum bi kadzibihim wa lam yu'inhum ala zulmihim fahuwa minni wa ana minhu wa sayaridu alayya al-hawdha ya Ka'b bin Ujrata as-salatu burhanun
was-shaumu junnatun hasinatun was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'an nara ya Ka'b bin Ujrata innahu la yarbu lahmun nabata fi syahtin illa kanatin naru awla bihi. Al-Imam Tirmizi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya yang luas kepada beliau, meriwayatkan hadis ini yang sampai kepada sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, di mana Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'idzuka billahi ya Ka'b bin Ujrata, u'idzuka, aku memohon perlindungan, aku memohon penjagaan untukmu, billahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Ka'b bin Ujrata, wahai Ka'ab bin Ujrah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memohonkan perlindungan, penjagaan kepada Allah yang dikhususkan kepada sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Min umara'i yakununa min ba'di, permohonan perlindungan Rasulullah untuk sahabat Ka'ab bin Ujrah adalah min umara'i yakununa min ba'di, yaitu perlindungan dari umara, para pemimpin-pemimpin, yakununa min ba'di, yang nanti akan ada setelah aku. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah menceritakan bahwa nanti ada sosok atau figur pemimpin-pemimpin yang Nabi mohon agar Ka'ab bin Ujrah ini terlindungi dari para pemimpin-pemimpin ini. Dan ini akan terjadi setelah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaannya, pemimpin yang bagaimana? Tentu yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang menggunakan kekuasaannya bukan untuk membawa manfaat buat agama Islam. Faman ghasya abwabahu, maka barang siapa yang masuk, barang siapa yang ghasya terlibat, barang siapa yang ngikut nimbrung dengan kepemimpinan ini, fasaddaqahum bi kadzibihim, maka mereka akan membenarkan kebohongan-kebohongan para pemimpin-pemimpin ini. Jadi siapa yang terlibat, siapa yang ikut, siapa yang berada di dalam lingkaran pemimpin penguasa ini, maka kata Nabi, fasaddaqahum bi kadzibihim, mereka akan membenarkan kedustaan-kedustaan mereka. Kenapa? Demi fulus, demi dunia, demi jabatan. Meskipun dia tahu bahwa pemimpin yang didukungnya ini melakukan kedustaan, melakukan kebohongan, tapi karena dia punya kepentingan yang sifatnya dunia,
fasaddaqahum, dia benerin. Walaupun aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang diturunkan kepada rakyat banyak membuat menderita rakyat kecil, nggak ada urusan. Yang penting saya dapat apa yang saya inginkan. Ini saya bukan lagi menceritakan pemerintahan sekarang, tapi sebelum kehidupan kita, zaman sahabat, zaman tabi'in, terutama diawali setelah akhir-akhir pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ini sudah terjadi banyak gejolak. Banyak gejolak yang terjadi di tengah-tengah umat Islam dalam upaya perebutan kekuasaan yang dimotori oleh orang-orang yang zalim. Ini terjadi puncaknya pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah diprotes, pernah dikritik. Orang yang mengkritik Khalifah Ali bin Abi Thalib begini, "Hai Ali, kenapa sih pas engkau menjadi khalifah ini keadaan umat Islam ini enggak menentu, bahasanya berantakan, hancur-hancuran. Padahal dulu zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar itu semuanya kondusif. Lalu kenapa ketika masa-masa kepemimpinanmu ini umat semua bergejolak, banyak terjadi kerusuhan-kerusuhan?" Ali jawabnya apa? Kata Ali, "Dulu saat Rasulullah, Abu Bakar, Umar jadi pemimpin, rakyatnya saya. Makanya semuanya adem-adem aja. Nah sekarang ketika saya jadi pemimpin, ketika saya jadi khalifah, rakyatnya ente." Jadi dengan diplomatis Ali bin Abi Thalib menjawab kritikan orang-orang tersebut. Wa a'anahum ala zulmihim, dan orang yang sudah nimbrung dalam lingkaran kepemimpinan itu, mereka akan a'anahum ala zulmihim, mendukung kejoliman penguasa. Jadi orang kalau sudah terlibat dalam lingkaran pemimpin yang zalim, maka sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, dia akan a'anahum bi zulmihim, mendukung, menolong perbuatan-perbuatan zalim penguasa tersebut, meskipun kebijakannya banyak merugikan umat. Tapi ya itulah kenapa, karena kepentingan dunia yang memang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pernah seorang sahabat yang namanya Jubair bin Adi datang menemui Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia mengeluh, curhat, ngadu tentang kepemimpinan yang namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ini Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini pejabat pada masa Khalifah Malik bin Marwan, di mana dia saat itu menjabat sebagai gubernur Hijaz, kemudian juga menjabat sebagai gubernur Irak. Ini kebijakan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini yang penuh dengan kezaliman, sehingga banyak sahabat-sahabat yang tertindas. Bahkan pada masa itu
sahabat yang namanya Urwah bin Jubair bin Awwam dipenggal leher. Urwah bin Jubair bin Awwam ini merupakan keponakan istrinya Rasulullah yang namanya Aisyah, putra dari Jubair bin Awwam, yang ibunya bernama Asma binti Abu Bakar. Kan ini saudara kandung dengan Aisyah istri Rasulullah. Itu Urwah bin Jubair bin Awwam, sahabat yang saleh, dipenggal lehernya atas kebijakan pemimpin yang namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Saking bengisnya ini pemimpin. Makanya beberapa sahabat termasuk Jubair bin Adi ngadu kepada Anas bin Malik tentang kebijakan pemimpin yang namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Apa Anas bin Malik bilang? Faqala isbiru fa innahu la ya'ti jamanun illa wallazi ba'dahu syarrun minhu. Kata Anas bin Malik, isbiru, sabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti zamanun, karena tidaklah datang satu zaman illa wallazi ba'dahu syarrun minhu, melainkan zaman berikutnya ini syarrun minhu, lebih buruk daripada zaman-zaman sebelumnya. Makanya Nabi bilang benar, khairul qurun qarni, sebaik-baik masa itu masaku. Summa yalunahu, kemudian setelah itu. Summa yalunahu, kemudian setelah itu. Masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini generasi emas, masa-masa Islam, masa-masa terbaik di awal Islam. Kesononya, nah itu berantakan, penuh dengan huru hara. Makanya ketika sahabat Jubair bin Adi ngelapor kepada Anas bin Malik, karena memang Anas bin Malik ini dari kecil ngikut Rasulullah, dia curhat, wahai sahabat Anas, kami mendapatkan kebijakan-kebijakan yang sangat membuat kami menderita dari seorang pemimpin yang bernama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Anas bin Malik enggak ngajarin lawan, enggak ngajarin, udah demo aja atau bikin kudeta dan sebagainya. Tapi Anas bin Malik bilang apa? Isbiru, sabarlah kalian semua. Fa innahu la ya'ti zamanun illa wallazi ba'dahu syarrun minhu, karena tidaklah datang satu zaman melainkan zaman berikutnya itu lebih buruk daripada zaman-zaman sebelumnya. Ini terbukti. Dan ini Anas bin Malik ngucapin ini dengar langsung dari Rasulullah. Dia bilang sami'tuhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar kalimat ini langsung dari Nabi. Nabi bilang nanti zaman akan datang, zaman berikutnya itu selalu lebih buruk dari zaman yang sebelumnya. Baik kualitas kepemimpinannya, kualitas rakyatnya, dan semua mengalami degradasi, kemerosotan, penurunan. Makanya kita nggak usah heran, karena memang ini sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memang sepertinya sunnatullah yang selalu terjadi. Memang Islam ini selalu dipojokkan, dijolimi, diacak-acak dan sebagainya. Dari dulu, bukan cuma sekarang. Kalau bukan karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam yang dari awal selalu diobok-obok, diacak-acak, dijolimi, disingkirkan, kalau bukan karena pertolongan Allah, habis Islam, udah nggak eksis. Makanya saya salah seorang yang yakin, percaya, umat Islam diapain juga
akan selalu eksis. Kenapa? Karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kaget kita. Makanya kalau kita ingin mendapatkan berbagai kemudahan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dekatkanlah diri kita kepada Allah, tingkatkanlah ibadah kita kepada Allah, mohonlah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau Allah sudah berkenan memberikan pertolongannya dengan kekuasaannya, nggak ada yang nggak mungkin. Falaisa minni walastu minhu. Nih kata Nabi, orang-orang yang mendukung kezaliman para penguasa-penguasa yang zalim, wasadaqahum fi kadzibihim, membenarkan kebohongan-kebohongan mereka, falaisa minni, itu bukan golonganku. Coba bayangin kita bagaimana rasanya kalau nanti di hari kiamat kita ngaku umat Nabi, tapi Nabi sendiri bilang sama kita, anta laisa minni, engkau bukan golongan aku. Kira-kira gimana? Kacau, sedih. Mau kemana lagi? Kita akan mengharapkan pertolongan, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma gara-gara uang 200-300 ribu, kita korbanin harga diri kita, agama kita, masa depan umat Islam. Jadi sebenarnya semuanya ini bagaimana kita. Walastu minhu, dan aku juga bukan bagian darinya. Artinya antara Nabi dengan dia baro'atun, nggak ada ikatan apa-apa. Tidak ada wasilah yang bisa mendekatkan antara dia dengan Rasulullah, dan tidak diakui sebagai umat. Pada siapa? Orang-orang yang mendukung pemerintah-pemerintah yang zalim, pemimpin-pemimpin yang zalim, dengan membenarkan kedustaan mereka dan mendukung kezaliman-kezaliman mereka. Ini lagi-lagi saya ingatkan, saya tegaskan, saya bukan sedang menceritakan pemerintahan zaman sekarang, tapi umum. Jadi jangan salah kaprah, ntar dibilangnya saya provokator lagi. Kan zaman sebelum kita juga banyak terjadi. Nah, ini Nabi memberikan gambaran seperti ini supaya kita ini mawas diri, hati-hati. Sebab kita ini apalagi sekarang tengah menghadapi satu zaman yang penuh dengan fitnah yang begitu sangat dahsyat. Makanya Nabi pernah memberikan peringatan kepada kita dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Beliau mengatakan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Badiru bil a'mal, persiapkan amal-amal terbaik kita. Fitanan, sebelum datangnya fitnah. Kaqita'il lailil mujlimi, yang fitnah itu datang bagaikan malam yang sangat gelap pekat. Ini bahasa kinaya, gelap pekat. Di sini maksudnya kita nggak tahu lagi, nggak bisa ngelihat lagi, nggak bisa ngebedain lagi mana yang hak, mana yang batil. Karena yang batil sudah dibungkus sedemikian rupa begitu indah sehingga terlihat menjadi sesuatu yang hak. Begitupun sebaliknya. Nabi sudah memberikan peringatan. Sampai-sampai digambarkan oleh Rasulullah, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang paginya imannya mantap, istiqomah,
tapi sorenya dia kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, sorenya beriman, paginya murtad. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Banyak yang tergoda untuk menjual agamanya demi dunia. Dan memang sengaja orang-orang kafir, musuh-musuh Islam ini nyari orang-orang yang punya potensi buat umat Islam, yang kemudian diajak bergabung. Supaya apa? Supaya dia ini degradasi keimanannya, keislamannya. Akhirnya apa? Orang-orang yang konsekuen, yang konsisten dalam Islam satu persatu diambil. Itu memang cara-cara orang-orang Yahudi dalam rangka menghancurkan Islam. Dan pernah sahabat Hujaifah bin Yaman minta referensi sama Nabi, minta petunjuk. Ya Rasulullah, fama ta'muruni in adrakani jalik. Wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kalau saya menghadapi zaman fitnah yang sudah sangat dahsyat seperti yang kau gambarkan? Apa kata Nabi? Taljamu jama'atal muslimina wa imamahum. Tetaplah kalian kompak, berpegang teguh, bersatu kelompok kaum muslimin dengan kepemimpinannya. Meskipun kita harus menghadapi berbagai macam tekanan, penderitaan, bahkan digambarkan andai kata dengan istiqomahnya kita mempertahankan akidah dan syariat Islam, harus makan akar-akar pohon, kata Nabi, tetap pertahankan. Dan digambarkan oleh Rasulullah, nanti orang-orang yang menjaga istiqomah dengan syariat Islam itu laksana orang megang bara api di tangan. Nabi udah kasih gambaran. Makanya kita jangan kaget. Jadi semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man lam ghasya abwabahum aw lam yaghsha falam yusaddiqhum bi kadzibin. Dan barang siapa yang bukan bagian dari mereka, artinya mereka enggak mau masuk ke dalam lingkaran itu, falam yusaddiqhum bi kadzibin, maka mereka tidak mau membenarkan kedustaan-kedustaan mereka, para pemimpin-pemimpin yang zalim tadi. Walam yu'anhum ala julmihim, dan tidak mendukung kejaliman-kejaliman mereka, keputusan, kebijakan-kebijakan mereka yang zalim. Fahuwa minni, maka itulah golonganku. Wa ana minhu, dan aku juga bagian darinya. Wa sayaridu alayyal haudha ya Ka'b bin Ujrah. Dan orang yang seperti itu, orang yang istiqomah mempertahankan kebenarannya, tidak mendukung orang-orang yang zalim tadi, kata Nabi, wa sayaridu alayyal haudha, dia pasti akan bertemu denganku di al-haudha, yaitu telaga. Ai haudha, al-haudhal kausar, telaga yang namanya telaga Kausar. Jadi orang-orang yang senantiasa istiqomah mempertahankan dan menjaga nilai-nilai agamanya, Nabi janjikan dia pasti akan berjumpa dengan Rasulullah di telaga yang penuh dengan kenikmatan, namanya telaga Al-Kautsar. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tinggal kita milih mana, gemerlapan dunia yang seringkali menipu dan sekejap, atau kenikmatan yang hakiki dan abadi di akhirat. Dunia masih bentaran. Umur kita paling panjang 60-70 tahun. A'mara ummati ma baina sittina wa sab'in.
Umur umatku antara 60-70 tahun. Tapi kalau yang namanya akhirat selama-lamanya. Satu hari akhirat sama dengan 5.000 tahun waktu dunia. Selama-lamanya. Kita mau pilih yang mana? Ya Ka'b bin Ujrah, wahai Ka'b bin Ujrah, as-salatu burhan. Nah, kemudian di tengah-tengah nasihatnya Nabi memberikan penjelasan kepada Ka'b bin Ujrah, ya Ka'b bin Ujrah, as-salatu burhanun, salat itu merupakan pelindung. Ay al-hujjatu wad dalilu ala imani ashabihi, yaitu akan menjadi dalil, akan menjadi hujjah, petunjuk bagi orang-orang yang melaksanakan sholat tersebut. Karena nanti di hari kiamat yang pertama kali ditanya, dinilai tentang semua ibadah kita adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Yang pertama dihisab, diperhitungkan seorang hamba di hadapan Allah pada hari kiamat adalah sholat. Makanya Nabi pesan supaya kita enggak tergerus, terbawa arus oleh lingkaran kehidupan para pemimpin-pemimpin tadi, umarok tadi. Kita perkuat diri kita, bentengi diri kita dengan sholat. Sebab sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat itu mampu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Dan sholatlah amalan pertama yang akan dinilai oleh Allah. Idza saluhat amalu kullu. Kalau sholat kita baik, amal kita ngikut baik. Ini pasti. Pasti. Kita kalau sholat baik dalam arti khusyuk, melaksanakan semua rukun, syarat dan wajibnya, pasti implikasi sholat ini akan terbawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga apa? Ucapan kita menjadi baik, tindakan kita menjadi baik, semuanya baik. Kenapa? Lantaran kita menjaga sholat kita. Sehingga kita tidak tergerus dengan arus zaman yang penuh dengan fitnah yang sangat dahsyat. Wassaumu junnatun hasinatun. Dan puasa adalah perisai yang kokoh. Jadi untuk menghadapi zaman-zaman yang seperti itu, kita perbanyak ibadah, sholat, puasa. Karena puasa ini junnah, benteng. Benteng yang akan melindungi diri kita dari perbuatan syahwat, hawa nafsu, dosa, maksiat. Sebab orang kalau puasa susah digoda setan. Setan seringkali menggoda kita lewat aliran darah, lewat makanan. Saat orang puasa dalam keadaan perut lapar, setan nggak bisa masuk. Sehingga apa? Kita selamat dari godaan dan bujuk rayu setan. Was-shadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar. Was-shadaqatu, dan sedekah. Nah ini. Sedekah itu tutfi'ul khati'ata, bisa menghapuskan kesalahan kama yutfi'un ma'un nar, sebagaimana air bisa memadamkan api. Ini amalan yang paling dahsyat yang akan melindungi diri kita pada hari kiamat, itu adalah sedekah. Kullu mri'in fi zilli shadaqatihi. Setiap orang nanti di padang mahsyar akan berlindung di balik sedekahnya. Saat orang semua ketakutan di padang mahsyar
untuk menghadapi hukum Allah dalam keadaan takut yang luar biasa. Maka orang-orang yang suka bersedekah ini diberikan rasa aman, perlindungan. Sab'atun yujilluhumullahu fi zillihi yaumal qiyamah. Ada 7 golongan yang Allah berikan perlindungan, rasa aman, nyaman pada hari kiamat. Di antara 7 golongan itu adalah rajulun tasaddaqa ahfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Salah satu golongan yang Allah berikan perlindungan pada hari kiamat nanti di padang mahsyar, rajulun tasaddaqa ahfa, orang yang bersedekahnya sembunyi-sembunyi, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sehingga tangan kirinya enggak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanannya. Artinya dia kalau bersedekah itu enggak mau kelihatan orang, enggak mau riya, enggak mau disebut. Makanya sodako ini artinya sedekah itu kan sodako, artinya benar, maksudnya benar imannya. Orang kalau susah sodako, pelit sedekah, berarti imannya ini masih bohong. Namanya sedekah. Sampai-sampai di dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 10 kita baca. Kita nanti kalau sudah mendekati ajal, itu orang akan ngomong minta dimundurin ajalnya. Apakah sedetik, semenit, apalagi sejam, kalau bisa mundurin. Untuk apa? Fa'as-saddaqa, supaya bisa bersedekah. Kenapa? Karena begitu dahsyatnya pahala sedekah. Orang nggak bilang supaya saya bisa sholat, supaya saya bisa ngaji, puasa, enggak. Al-Munafikun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Kata Allah, limpah, keluarkanlah, belanjakanlah, infakkanlah sebagian rezeki yang aku berikan kepada kalian min qabli ayyatiya, sebelum datangnya kematian menjemput salah seorang kalian, fayaqula, maka dia akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah tangguhkan ajal saya sedikit saja, supaya apa? Fa'as-saddaqa, supaya saya bisa sedekah. Kenapa? Karena sedekah inilah nanti yang akan melindungi kita. Harta kita yang kita sumbangkan dalam bentuk semen, kemudian menjadi tembok masjid sehingga dimanfaatkan orang banyak untuk sholat, berjamaah, beribadah, inilah yang akan menolong kita. Dan itulah harta kita yang sesungguhnya. Jadi harta yang kita simpan, maka harta ini akan menjadi kotoran. Harta yang kita makan akan menjadi kotoran. Harta yang kita simpan akan jadi rebutan warisan anak-anak kita. Bisa jadi untuk mendapatkannya mereka harus saling bunuh-bunuhan. Tapi harta yang sesungguhnya, yang hakiki, yang akan kita miliki dunia dan akhirat adalah harta yang kita sedekahkan. Itu harta yang hakiki, harta yang sesungguhnya. Makanya kata Nabi, as-sadaqatu tutbi'ul khati'ata, sedekah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dosa-dosa, kama tukhbi'ul ma'un naro, seperti air memadamkan api. Jadi ini dahsyatnya ibadah yang namanya sedekah. Ya Ka'ab bin Ujrah, kemudian Nabi bilang lagi, wahai Ka'ab bin Ujrah, innahu la yarju lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru awla bihi. Nah ini kata Nabi, pesan Nabi, la yarbu lahmun, tidaklah tumbuh satu bagian daging di dalam tubuh kita min suhtin, yang tumbuhnya dari makanan yang haram, illa kanatin naru aula bihi, melainkan neraka, api neraka lebih berhak untuk memakan.
Jadi setiap daging yang tumbuh di jasad kita, di badan kita, kelak yang lebih berhak untuk memakannya adalah api neraka jahanam. Nah ini, makanya kita ini dalam mencari nafkah, baik untuk diri kita sendiri apalagi untuk anak istri kita, harus hati-hati. Jangan sampai kita ngempanin anak istri ini menjadi santapan api neraka. Jadi setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, baik zatnya yang haram atau cara mendapatkannya yang haram, maka neraka lebih berhak untuk memakannya. Na'udzubillah. Pertanyaannya adalah, relakah kita mempersembahkan tubuh istri-istri dan anak-anak kita untuk api neraka jahanam hanya karena kita membela hal-hal yang haram, cuma jumlahnya ratusan ribu atau mungkin jutaan. Na'udzubillah. Dan ini akan mempengaruhi semua pola pikir, jasad, perbuatan. Jadi makanan yang haram ini akan berimplikasi buruk di dunianya juga udah buruk. Karena Nabi bilang innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal jelas, wal haramu bayyinun, yang haram jelas. Artinya jelas implikasinya, sebabnya, efeknya. Kita kalau makan yang haram, pikiran kita juga jelek. Kenapa? Makanan haram. Ucapan kita jelek, perbuatan kita jelek. Jangan berharap kita punya anak yang soleh kalau anak itu selalu kita empanin dengan rezeki yang haram. Ini Nabi bilang innal halala bayyinun wal harama bayyinun, yang haram juga jelas. Kemudian Nabi di ujung sabdanya nih dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam badan manusia ini ada segumpal daging. Ija solahat solahal jasadu kullu, kalau segumpal daging ini bagus, baik, sehat, maka baiklah semua badannya. Tapi apabila rusak segumpal daging ini, fasadat jasadu kullu, rusak semua jasad. Ala wahyal qalbu, itulah yang namanya qalbu. Qalbu ini bisa bermakna hati, bisa bermakna jantung. Kalau secara fisik, qalbu ini jantung. Jantung ini merupakan panglima tubuh yang mengatur metabolisme tubuh, mengatur aliran darah untuk dikirimkan kepada semua organ-organ tubuh yang ada pada diri kita. Kalau rangkaian jantung ini rusak karena makanan yang haram, maka semuanya akan rusak. Kalau yang dimaksud dengan qalbu adalah hati, hati ini adalah sesuatu yang tidak terlihat. Bukan hati manusia, jantung, bukan, tapi sesuatu yang sifatnya ruh. Kalau ruh ini bersih karena makanan yang halal, ucapan orang akan baik, tindakan orang akan baik. Tapi kalau kalbu ini sering dikasih makanan yang haram, hatinya jahat, buruk. Kenapa? Makanan haram, ucapannya jahat, pikirannya jahat, perbuatannya jahat. Jadi ini implikasi makanan buat tubuh kita dan anak istri kita. Efeknya begitu sangat dahsyat dan luar biasa. Maka ya harus berhati-hati kita dalam rangka mencari nafkah untuk anak istri kita. Jangan kita ngikutin pendapat yang bodoh. Ada orang bilang begini, sekarang ini jangankan yang halal, yang haram itu susah. Nah, itu orang imannya nggak ada. Kita yakin kalau kita berupaya untuk mencari yang baik, yang halal, pasti Allah akan berikan jalan kemudahan dan keberkahan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله العظيم ولك الحمد يا معبود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا واسعا ونسألك عملا متقبلا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.